kabar baik. Kakak apa kabar? Yeay, seru lagi. Aku baik. By the way, suara aku kedengeran nggak? Jelas, Kak. Kedengeran. Jelas ya? Ya. Oke, oke. Sip, sip, sip. Hai Angga, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Kak. Oke, senang banget ya kita IG Live lagi sama Angga setelah beberapa bulan lalu dan kita kesempatan lagi nih untuk IG Live sama Angga di tengah jadwalnya lagi padat. Angga, semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Terima kasih banyak, Kak. Oke, karena waktu kita singkat banget, jadi kita mulai aja ya IG Live bareng Angga. Nah, pertanyaan pertama yang wajib ditanyain ke Angga, ya itu Angga lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ya, untuk saat ini sekarang lagi ada persiapan untuk salah satu project film dan semoga Mm-mm. bisa berjalan dengan lancar karena akan berjalan sebentar lagi proses syutingnya. Jadi doakan lancar sampai selesai. Oke, oke, sip-sip. Berarti kira-kira ini untuk film atau series? Ini project untuk film. Oke, sip. Can't wait untuk lihat proyek terbarunya Angga. Dah, ngomongin soal Angga juga terpilih sebagai salah satu Duta FFI 2021 bareng Disa Biani, Prilly Latuconsina, dan juga ada Jeffrey Nicole. Angga, gimana sih perasaannya terpilih sebagai Duta FFI 2021? Yang pasti perasaannya sangat merasa terhormat, Kak, karena menurut aku ini adalah sebuah hal yang sangat besar banget buat aku dan ini tanggung jawab yang besar juga pastinya, tapi aku sangat bangga banget bisa menjadi bagian dari Festival Film Indonesia tahun ini karena aku merasa ini saat yang baik untuk perfilman Indonesia untuk memulai kembali, apalagi sekarang kita Betul. sudah bisa memulai beradaptasi lagi dengan dunia yang semoga aja bisa segera berjalan dengan normal kembali, dan sekarang bioskop juga udah mulai buka dan nggak sabar banget untuk menantikan film-film Indonesia terbaru di bioskop dan di Banget, banget. platformnya juga gitu, karena aku ngerasa tahun ini sepertinya menjadi tahun yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memulai kembali apa yang sepertinya akan kita lakukan ke depan gitu. Amin, amin. Pokoknya aku juga udah kangen banget nonton bioskop dan aku udah nggak sabar untuk balik lagi nonton film-film Indonesia langsung di bioskop ya, Angga. By the way, kamu sempat merasa ada beban kah atau nervous nggak sih saat terpilih sebagai Duta FFI 2021? Ya, kalau nervous pastinya ada sih, tapi salah satu hal yang paling bikin deg-degan pastinya kemarin sih saat malam nominasi, karena I see. baru aja diumumkan dari nominasi-nominasi Mm-mm. yang akan memperebutkan kira-kira apa saja yang terbaik dari Festival Film Indonesia tahun ini, karena momen yang sangat mendebarkan juga sih bagi para duta yang bertugas untuk membacakan semua nominasi yang ada di festival tahun ini, dan dengan baik. Semoga nanti di malam penganugerahannya juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. By the way, malam penganugerahannya kapan sih? Boleh tahu nggak atau boleh dibocorin dikit Boleh, nggak? boleh banget, Kak. Malam penganugerahannya itu akan berlangsung tanggal 10 November 2021, Oh, bertepat wow. em, Hari Pahlawan Nasional, dan Iya, iya. sangat-sangat tidak sabar untuk menantikannya. Kalian bisa saksikan Oke, great. video.com dan YouTube channel Festival Film Indonesia pastinya. Bagi yang mungkin kemarin kelewatan malam nominasi, itu list nominasinya udah ada di Instagram @festivalfilm.id ya, nggak bener nggak? Betul banget, semua list dari nomine yang mendapatkan nominasi di Festival Film Indonesia udah bisa kalian lihat, full listnya ada di akun Instagram Festival Film Indonesia, ada juga di banyak sih di tempat-tempat lainnya juga gitu, karena mungkin bagi teman-teman yang kemarin belum sempat melihat daftar lengkap siapa aja yang mendapatkan nominasi tahun ini, kalian bisa bisa lihat di Festival Film Indonesia di Instagram. Pokoknya tahun ini lebih banyak lah ya alternatif kita untuk melihat festival film Indonesia ya. Ya, betul banget. Aku justru bersyukur banget sih, Kak, dengan list dari film-film yang hadir di tahun ini di Festival Film Indonesia, karena aku merasa meskipun kita berada di tengah pandemi, meskipun mungkin bagi sinias-sinias perfilman Indonesia juga cukup terbatas dalam ruang geraknya, tapi aku merasa mereka punya
hal yang luar biasa, kayak semangat berkaryanya tidak putus dan terus Betul. semangat dalam memberikan karya-karya yang terbaik. Itu terlihat sekali dengan nominasi-nominasi yang ada di Festival Film Indonesia, mulai dari genrenya sangat beragam, terus ada banyak juga aktor dan Betul. aktris Indonesia yang masih muda juga mendapatkan Betul, nominasi, setuju banget. juga beberapa debutan-debutan filmmaker yang akhirnya bisa unjuk gigi di Festival Film Indonesia tahun ini, dan itu sangat-sangat membawa angin segar sih untuk perfilman Indonesia ke depannya. Setuju, aku juga pas melihat nominasinya kayak wah aku bangga banget karena isinya banyak banget sineas muda baru ya, bukan mungkin bukan yang nama-nama lama tapi banyak diisi nama-nama baru ya, dan kita excited banget 10 November udah nggak sabar untuk tahu siapa pemenangnya. Betul sekali, Kak. Sip. Angga, pertanyaan selanjutnya, tema besar FFI tahun ini kan sejarah film dan media baru. Boleh diceritakan nggak sih ini tentang apa? Atau mungkin apa harapan besar FFI dengan tema sejarah film dan media baru ini? Ya, malam Festival Film Indonesia mengusung tema yang sangat luar biasa menurut aku di tahun ini. Ada Betul. temanya sejarah film dan media baru, dan aku merasa itu sangat merepresentasikan perfilman Indonesia juga, dan aku sangat bersyukur gitu karena sebenarnya ada banyak banget hal-hal yang mungkin bisa kita pelajarin dari sejarah film Indonesia gitu, karena bagaimanapun juga sejarah panjang perfilman Indonesia itu pastinya sangat berperan penting dalam perfilman Indonesia saat ini juga gitu. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah-sejarah film yang sangat penting untuk kita, untuk para sinias perfilman dan juga masyarakat luas di seluruh Indonesia. Dan aku sangat berharap sih nantinya kita bisa semakin aware dan semakin dekat dengan sejarah film dari Indonesia juga gitu. Jadi kita jadi semakin dekat dan kita mungkin bisa belajar banyak juga mengenai apa saja sih yang sebenarnya udah dicapai sama sinias perfilman di zaman dahulu, dan mungkin bisa kita terapkan di zaman sekarang gitu. Apalagi dengan media baru yang sangat pesat perkembangannya, dan kita juga cukup bersyukur bagi sinias perfilman, bagi kami sebagai pekerja film, karena ada media baru yaitu bisa kalian saksikan sekarang yang udah sangat berkembang seperti OTT, ya, online streaming, yang bisa menjadi salah satu wadah juga untuk kita bisa menyalurkan karya-karya kita yang terbaik agar bisa disaksikan sama teman-teman di seluruh Indonesia gitu. Jadi aku ngerasa Amin, amin. tema yang hadir di tahun ini tuh sangat luar biasa, dan kita juga sebagai momentum sih untuk bisa mengusulkan Pak Usmar Ismail sebagai tokoh film nasional, apalagi beliau adalah seorang yang melahirkan Festival Film Indonesia untuk bisa menjadi pahlawan nasional gitu. Semoga di tahun ini bisa tercapai, dan itu pasti akan menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi perfilman Indonesia. Amin, amin. Pokoknya kita selalu doakan yang terbaik untuk perfilman Indonesia dan FFI 2021. Oke, next, pertanyaan selanjutnya kan tanggal 10 kemarin malam nominasi udah, menuju ke malam penganugerahan Piala Citra FFI 2021. Ada keseruan apa nih yang bisa kita nantikan kira-kira? Boleh dibocorin dikit nggak, Angga? Wah, keseruannya yang pasti sangat seru malam penganugerahannya, tapi untuk sekarang di tahap ini pastinya saat ini sedang melakukan tahap penjurian dari nomine-nomine yang ditetapkan untuk didiskusikan oleh Dewan Juri. Ada jumlahnya 15 orang untuk ditentukan menang yang layak untuk memenangkan Piala Citra di tahun ini gitu. Dan aku udah sangat tidak sabar untuk tanggal 10 November bulan depan, karena itu akan menjadi saksi yang akan sangat luar biasa pastinya bagi perfilman Indonesia. Aku pun juga nggak sabar, pokoknya semuanya 10 November harus nonton ya malam penganugerahan Piala Citra FFI 2021 ya. Oke,
Angga, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang duta FFI dan juga aktor muda Indonesia, apa sih hal yang menjadi concern terbesar menjadi concern terbesar Angga Yunanda terhadap industri perfilman Indonesia, khususnya mungkin bagi para sineas dan aktor muda Indonesia? Ya, concernnya yang pasti jangan pernah berhenti sih untuk tetap berkarya, untuk semangat terus dalam berkarya juga, karena aku yakin pasti banyak banget sih talenta-talenta muda, apalagi talenta-talenta baru yang dimiliki oleh Indonesia, dan aku yakin itu akan Amin. sangat memberikan warna baru bagi perfilman Indonesia juga gitu. Dan aku berharap banget bagi teman-teman semua yang mungkin punya visi, misi, atau mimpi tentang perfilman Indonesia, ayo kita mulai dari sekarang dan kita pasti bisa untuk membuktikan gitu. Karena anak-anak muda juga bisa buat film yang bagus Benar-benar. dan bisa mendapatkan banyak hal-hal yang baik juga ke depannya gitu. Dan aku bersyukur banget sih karena meskipun pandemi tapi bener-bener sangat-sangat bersemangat sih para film yang ada di Indonesia, dan aku berharap semoga semangat itu juga bisa menular ke teman-teman semua yang ada di Indonesia, ke masyarakat Indonesia, bisa segera datang ke bioskop untuk nonton film-film Indonesia yang terbaru. Iya, kita kangen banget pokoknya nontonin semua film Indonesia lagi baik, dan thanks God semoga keadaannya semakin membaik ya biar kita aman terus nonton di bioskop ya enggak. Amin. Nah, ini kayaknya banyak nih yang udah penasaran. Dari sekian banyak judul film dan nama sineas yang masuk di nominasi FFI 2021, ada nggak sih yang Angga Yunanda jagoin? Boleh nggak sih disebutin mungkin? Kalau yang aku jagoin, menurut aku semua nominasi-nominasi yang ada di Festival Film Indonesia ini sangat-sangat layak mendapatkan nominasi tersebut, dan aku merasa performance mereka juga sangat luar biasa, baik dalam segi film maupun keaktorannya sendiri juga gitu. Kalau disuruh milih jagoin siapa, aku juga bingung sih sebenarnya. Jadi untung aku bukan Semuanya bagus. siapa yang terbaik, karena menurut aku semuanya udah terbaik sih Kak. Jadi kalau pas satu atau salah dua tuh kayaknya ada pilihan yang sulit sih buat aku. Pokoknya kita tunggu aja tanggal 10 November, itu semua udah terbaik dari yang terbaik ya pemenangnya. Iya. Oke. Angga, kadang kalau Cosmo perhati ini, permasalahannya bukan masyarakat Indonesia nggak mau mendukung perfilman Indonesia, tapi terkadang kita sebagai masyarakat nggak tahu nih gimana caranya mendukung perfilman Indonesia. Dari Angga sendiri, ada nggak sih mungkin saran atau cara yang tepat gimana sih kita para masyarakat ini untuk bisa mendukung para sineas dan juga perfilman Indonesia? Ya, untuk aku pribadi, cara yang paling mungkin bisa diterapkan sama teman-teman semua adalah dengan tidak menonton film bajakan di ilegal. Itu udah sangat-sangat membantu sekali bagi kami sebagai pekerja kreatif gitu. Jadi mungkin bagi kita yang punya karya di mungkin platform digital, mungkin di OTT, kalau kalian pengen nonton, nonton di tempat yang legal, tonton di situs yang legal, dan kalau misalnya ada film Indonesia baru yang tayang di bioskop, nonton di bioskop, jangan nonton di situs-situs bajakan, apalagi mungkin nontonnya di TikTok atau ada part-part yang terus di skip aja. Kalau kalian misalnya melihat ada mungkin di aplikasi apa gitu tentang film Indonesia yang dibajak, mungkin bisa sama-sama di report untuk bisa membangun ekosistem perfilman Indonesia lebih baik. Dan satu pesan aku sih, jangan lupa untuk selalu dukung dengan menonton film secara legal. Oke, sip. Itu perlu kita highlight ya dari Angga, jangan lupa untuk menonton film secara legal. Say no to ilegal ya, apalagi nonton-nonton di situs-situs bajakan gitu ya. Oke, Angga, intermezzo dikit. Angga masih ingat gak sih film Indonesia pertama yang Angga Yunanda tonton? Kalau film Indonesia pertama, aku pastinya sebenarnya punya satu film yang sangat membekas dari aku, mulai dari zaman aku kecil sampai sekarang gitu. Karena itu bisa dibilang menjadi film yang
menemani masa kecil aku, yaitu film Petualangan Syah. Oke. Itu film Oke. yang tumbuh di tahun 2000-an gitu. I see, I see. Itu film yang sangat membekas sih di aku sampai sekarang gitu. Bahkan dulu kalau misalnya lagi main sama teman-teman suka nyanyi lagu Mhm. bareng-bareng gitu Kamu pasti pernah acting jadi Sadamnya nggak sih? Coba ngaku. Kamu pernah acting jadi Sadamnya nggak? banget Kak. Malah kayak biasa jadi mainnya juga gitu, dan itu Heeh. buat masa kecil aku menjadi berwarna banget sih. Oke, sip. Itu juga salah satu film kesukaan aku sih sampai sekarang. Kayaknya nggak pernah bosan ya. Dan bahkan soundtracknya tuh udah sampai seumur sekarang tuh aku dengerin terus rasanya kayak tetap seneng gitu dengerinnya ya. Betul banget. Oke, Angga. Angga sendiri, kalau mungkin 3 film Indonesia favorit Angga sepanjang masa apa? Boleh lah, boleh nyebut film kamu sendiri juga nggak apa-apa. Oke, 3 film favorit. Aku em, belum lama ini nonton salah satu film lawas yang sangat membekas di aku, dan aku kebetulan nontonnya di platform streaming, udah tersedia juga ada di satu platform streaming yang judulnya Tiga Darah, yang versi restoran. Oke, iya. Itu menurut aku film yang luar biasa banget, mulai dari kayak dari sisi keaktorannya, dari segi tekniknya, dari segi semua hal yang ada di filmnya menurut aku luar biasa banget, apalagi ditambah dengan menurut aku teknologi atau mungkin hal-hal yang ada di zaman dahulu itu kan belum semodern sekarang, belum secanggih sekarang, belum selengkap sekarang, dan mereka udah bisa membuat film dengan kualitas yang sangat baik. Itu hal yang sangat hebat buat aku gitu, dan menurut aku Benar-benar. menjadi pemicu juga buat kita untuk bisa berkarya lebih baik gitu, apalagi kita udah punya banyak apa ya, kayak kemudahan, privilege yang Benar-benar. dengan teknologi-teknologi yang ada gitu. Dan film lainnya juga pastinya mungkin salah satu film yang em, apa ya, menurut aku film yang nggak bisa lepas dari aku sih kayaknya, Dua Garis Biru. Itu salah satu film yang Oke. di aku, dan pastinya aku juga udah nggak inget sih aku nonton berulang-ulang berapa kali. Udah sampai bosen tapi kamu tetap suka ya? Ya, untuk film satu lagi apa ya? Aku sebenarnya punya banyak banget sih film-film yang sangat aku sukai gitu. Tapi em, apa ya? Sepertinya karena aku penikmat film horor, Oke. baru aku suka banget. Oke, sip, 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 sip. Oke, Angga next lagi ke pertanyaan selanjutnya karena kita udah menuju akhir-akhir ini. Nah, sebagai Duta FFI Indonesia, apa sih harapan terbesar Angga Yunanda untuk industri perfilman Indonesia, apalagi di tengah kondisi pandemi ini kan yang cukup membawa dampak besar bagi perfilman Indonesia? Ya, yang pastinya aku sangat bersyukur banget sih bisa berada di industri ini, bisa em, mendapat kesempatan untuk bertemu sama orang-orang hebat di bidangnya masing-masing, dan aku sangat berharap untuk bisa em, semoga perfilman Indonesia bisa lebih maju lagi, bisa Amin. memberikan lebih banyak inspirasi lagi bagi masyarakat Indonesia di luar sana. Dan yang pastinya jangan pernah berhenti untuk selalu berkarya untuk teman-teman semua. Dan Amin. semoga aja dengan semakin baiknya situasi yang ada saat ini bisa membangkitkan kembali gitu perfilman Amin. Indonesia menjadi lebih baik lagi. Iya. Pokoknya intinya semoga walaupun kita dalam keadaan pandemi ini, tetapi perfilman Indonesia semoga tetap bangkit dan tetap bersemangat ya, apalagi untuk para sineas muda Indonesia. Ya, Oke, lanjut lagi, Angga,
menuju tahun 2022 ini yang udah tinggal beberapa bulan lagi, karena ini udah bulan Oktober. Apa sih impian Angga untuk tahun 2022 nanti, serta ada nggak nih proyek-proyek yang bisa dibocorkan sedikit akan tayang apa nih dari Angga menuju akhir tahun ini dan untuk di tahun depan? Ya, pastinya ada beberapa upcoming project juga, dan sepertinya semoga bisa kalian saksikan di tahun depan, di 2022. Amin. Dan doakan aja, semoga, aku juga belum tahu sih, semoga, tapi ini keinginan aku. Semoga nanti film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga bisa Oke, benar-benar. kan segera, dan semoga bisa disaksikan lah sama teman-teman, karena kayak udah nggak sabar banget sih untuk bisa Benar-benar. kan gitu, karena Iya, aku pun nggak sabar. itu salah satu film yang cukup membekas di aku, karena itu melewati perjalanan yang cukup panjang, mulai dari awal proses awal syutingnya sampai sekarang di tahun 2021. Jadi semoga aja nanti di tahun 2022 bisa menjadi salah satu pengobat rindu kalian gitu nonton di bioskop. Dan harapan aku sih semoga bisa, ya aku ulang-ulang terus, semoga bisa semakin membaik kondisi saat ini gitu. Benar-benar. Udah kangen banget sama ya kumpul-kumpul sama kayak komunikasi dengan orang-orang tanpa harus takut melakukan apapun gitu, dan semoga bisa semakin terkondisikan lah situasi kita sampai ke depan. Amin, amin. Amin. Angga sendiri kan udah banyak bermain dengan para pemain senior. Nah, Angga sendiri ada nggak sih mungkin satu nama aktor atau aktris yang mungkin belum pernah main bareng atau sama Angga, tapi Angga pengen banget bisa main bareng dengan beliau? Atau mungkin sutradara, siapakah mungkin next yang ingin Angga bermain bareng dengan beliau? Atau bermain di karya dia? Kalau aktris, aku selalu sangat ingin bisa mendapatkan banyak pembelajaran dan bisa bermain bersama itu sama Ibu Christine Hakim sih. Amin. Kita doakan ya, Angga. Aktris yang sangat luar biasa dan punya dedikasi yang sangat besar juga terhadap perfilman Indonesia, dan aku yakin siapa bisa belajar banyak banget dari beliau. Oke deh. Ini Angga menutup pertanyaan terakhir kita terkait dengan IG Live hari ini. Boleh nggak sih sedikit, tadi sih emang Angga udah ngomong banyak, tapi mungkin ada aja yang baru gabung, tapi kita penasaran, Angga ada pesan nggak sih mengenai ajang FFI 2021 ini yang ingin kamu sampaikan, pesan dan kesan mungkin kepada para penonton IG Live kita hari ini? Ya, untuk teman-teman semua yang pastinya mungkin sudah sangat tidak sabar dan kangen banget sama perfilman Indonesia, nanti di bulan November kalian bisa menyaksikan Festival Film Indonesia tahun 2021 tanggal 10 November, dan kalian bisa saksikan di video.com dan YouTube channel Festival Film Indonesia. Dan untuk sampai saat ini sudah berada di tahap penjurian akhir, dan doakan semoga semuanya lancar, semoga lancar sampai proses selesai dan bisa menjadi momen terbaik lah untuk perfilman Indonesia dan masyarakat luas lainnya juga. Dan aku juga mau ngingetin untuk Festival Film Indonesia di tahun ini ada beberapa kategori baru, yaitu kritik film, ada film terfavorit, aktor terfavorit, dan aktris terfavorit juga, yang bisa kalian vote kira-kira siapa yang terfavorit untuk kamu semua. Jadi ini bukan hanya menjadi ajang untuk para sinias atau pekerja film, tapi kalian juga bisa menjadi bagian dari Festival Film Indonesia di tahun ini, dan kita bisa merayakan ini bersama-sama, dan aku sangat tidak sabar menantikan nanti malam penganugerahannya di 10 November. Amin. Amin, pokoknya kita semua harus dukung FFI 2021 dan FFI tahun-tahun selanjutnya ya, Angga. Iya, Kak. Oke, Angga, thank you so much untuk IG Live kita hari ini, karena waktunya udah mepet nih, Angga masih ada schedule lainnya. Thank you ya, Angga, sehat-sehat selalu pokoknya.
Makasih udah IG live sama Cosmo hari ini. Pokoknya Angga sehat selalu dan sukses selalu ya. Terima kasih untuk Kakak dan Cosmo. Semoga kita bisa segera bertemu. Thank you. Amin, semoga kita cepet ketemu lagi ya. Bye-bye Angga, thank you so much semuanya. Makasih juga yang udah nonton hari ini. Bye-bye.